Hari ini sebagai wibu, saya mau mengajak teman-teman belajar trauma dari anime. Apakah menarik atau tidak? Nggak tahu. Lagi pengen aja. Simak bumper dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dr. Jinardian, spesialis kedokteran jiwa dari Wellspring Indonesia. Saya seorang traumaterapis. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal anime. Gue nggak bisa sih itu tadi tangannya. Ya, saya mau ngajak teman-teman belajar trauma dari tokoh yang sangat saya suka, yaitu Sasuke. Kita mau bedah Sasuke. Buat teman-teman yang nggak suka anime, yang bukan wibu, nggak apa-apa. Kenapa Sasuke? Buat teman-teman yang nggak suka anime, Sasuke itu salah satu tokoh dari Naruto. Dan saya lagi ngomongin Naruto Shippuden, saya nggak nonton Boruto, nggak lagi ngomongin Boruto. Sasuke itu tokoh dalam Naruto yang keluarganya dibantu oleh kakaknya sendiri. Semoga tadi kata-katanya disensor sama editor. So, seluruh keluarganya meninggal dunia akibat kakaknya, yaitu Itachi Uchiha. Nah, Itachi Uchiha ini di kalimat-kalimat terakhir sebelum mereka berpisah. Jadi, waktu Sasuke pulang, dia menemukan bapak ibunya, klannya, semua teman-temannya nggak ada udah, meninggal dunia. Dan di ujung sana ada Itachi lagi gelayutan gitu. Ya pelakunya dia. Itachi adalah kakaknya dari Sasuke. Lalu Itachi bilang, hiduplah dengan penuh kebencian. Carilah aku dengan dendam, gitu kira-kira. Saya lupa kalimat persisnya, tapi kira-kira gitu. Hiduplah penuh dengan kebencian. Terus scene-nya berakhir dan Sasuke kembali ke hidup dewasanya. Ceritanya itu flashback. Jelas itu kejadian traumatik. Seorang anak kecil, kira-kira kalau di situ berarti 4-5 tahun, kira-kira kalau dilihat proporsi badannya. Usia 4-5 tahunnya Sasuke, dia ngalamin kejadian seperti itu. Bisa dibayangkan betapa traumatiknya. Nah, yang menjadi menarik kemudian adalah kita mau membedah apa saja gejala trauma yang terjadi pada Sasuke akibat kejadian tersebut. Buat teman-teman yang nggak nonton dan buat teman-teman yang nonton, Sasuke itu siswa yang sangat jenius. Salah satu yang jenius di kelasnya. Naruto, main karakternya, justru yang flop. Otaknya kayak nggak jalan gitu. Mau keterampilan ngelempar shuriken itu, ngelempar yang bentuk bintang gitu, wah itu juga nggak jago. Jurus berubah nggak jago. Main karakternya justru nggak jago. Sasuke ini yang jago. Bisa nyemburin api dari mulut, bisa ngelempar shurikennya jago, jago lah pokoknya. Sasuke ini memang siswa yang cerdas di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, ketika dia lagi ke-trigger, ketika sisi lainnya muncul, beda tuh reaksinya. Dia jadi pemarah, dia jadi benci sama tempatnya tinggal, Konoha. Nah, Konoha yang sering disindir-sindir di Instagram tuh maksudnya ini, tempat tinggalnya Naruto. Dia benci banget sama Konoha, dia ingin menghancurkan Konoha, gitu-gitulah. So, kita bisa melihat seperti ada dua sisi yang terpisah. Satu sisinya Sasuke yang suka teman-temannya, sayang teman-temannya, get along sama teman-temannya. Bahkan ketika di dalam satu misi Naruto udah ke pojok tuh, hampir ditewaskan oleh salah satu musuhnya, si Sasuke tuh bisa berdiri di situ, melindungi Naruto dan dia yang nerima serangan. Kan berarti begitu, apa ya bahasanya, begitu sayangnya dengan temannya, begitu pedulinya dengan temannya. Bahkan sampai bisa mengorbankan badannya, yang dia nggak tahu waktu itu dia mengorbankan nyawanya atau tidak, dia nggak tahu. Di sisi yang lain, Sasuke yang lain bahkan ingin menyerang Naruto. Ingin menghabisi Naruto, ingin menghilangkan hidup Naruto supaya dapat mata super itu loh, Sharingan, Mangekyo Sharingan, kalau nggak salah itu tujuan awalnya. Biar bisa menguasai jurus yang sama seperti Itachi. Kita bisa melihat kok ini beda banget ya. Satu Sasuke begitu baik, satu Sasuke musuh. Teman-teman, kita mau kenalan dengan satu fenomena yang namanya disosiasi struktural. Apa itu disosiasi struktural? Seperti ada dua struktur yang terpisah, yang memisahkan dua sisi kepribadian. Ada sisi Sasuke yang baik, ramah, sayang temannya. Ada sisi Sasuke yang kejam, jahat, berniat buruk, bahkan mungkin menghilangkan nyawa teman baiknya. Pertanyaannya, mana yang adalah sisi diri Sasuke yang sebenarnya? Jawabannya adalah dua-duanya. Kedua sisi ini tetap adalah diri Sasuke. Sama seperti diri kita. Sama seperti kita yang misalnya ada sisi dirimu yang pemarah ketika ke-trigger, ada sisi dirimu yang biasa aja. Mana yang adalah dirimu? Dua-duanya. Jangan pernah menganggap sisi aslimu adalah pemarah. Sebaliknya, ketika kamu melihat orang marah dan lain sebagainya, maka hati-hati menggunakan istilah kayak gini. Tuh kan aslinya dia mah pemarah. Itu bukan aslinya, dua-duanya aslinya. Semua itu aslinya.
Kita nggak bisa menilai sisi yang kita nggak suka sebagai sisi yang asli. Enggak, kedua sisinya asli. Cuman, nggak semua sisi bermasalah. Nggak semua sisi butuh ditolong. Nggak semua sisi menyimpan luka dan duka yang sebegitu sakitnya hingga akhirnya harus bertindak ekstrim. Enggak. Kalau semua sisi menyimpan duka dan luka, ini Sasuke nggak mungkin jadi siswa yang cerdas. Nggak mungkin. Sasuke kayak Naruto tuh. Otaknya agak-agak nggak jalan. Semua sisi memang punya perannya masing-masing. Ada sisi yang belajar, pintar, get along sama teman, baik-baik saja. Ada sisi yang menyimpan luka, duka, sakit, sampai rasanya dendam sekali. Ada. Dan kedua-duanya adalah kita. Kedua-duanya adalah Sasuke. Sampai pertolongan itu datang, baru kita bisa mendamaikan kedua sisi ini. Tanpa perlu membawa lukanya. Gak perlu. Peristiwa ini terjadi di sekian episode setelahnya. Di mana Sasuke dan Naruto bertemu lagi, bertempur lagi, dan lain sebagainya. Butuh perjalanan yang panjang bagi Sasuke menemukan dirinya, hingga saat dirinya yang saat ini sudah mulai paham, mulai mengerti, dia bisa kembali bersama Naruto. Intinya di akhir, dia tahu bahwa kakaknya, Itachi, itu bukan menghina keluarganya tanpa alasan, bukan. Sebenarnya sebaliknya, keluarganya dan klannya yang punya niat buruk terhadap negara tersebut. Mereka mau menggulingkan pemerintahan, mereka merasa mereka yang terbaik, mereka justru ingin menyerang dan meluluhlantahkan negara. Itachi sebagai double agent, sebagai mata-mata, Itachi itu mata-matanya klannya Sasuke, tapi mata-mata negara juga, jadi double agent. Itachi yang tahu rencana ini justru menghancurkan klannya sendiri, biar negaranya nggak hancur. Karena awalnya direncanakan begitu. Mendengar itu, kan chaotic dong. Seseorang yang dianggap pelaku jahat, seseorang yang dianggap orang yang paling buruk, ternyata sebenarnya keluarga saya yang bermasalah, klan saya yang bermasalah. Dia cuma melindungi negara dari klan saya, kan boom gitu ya, bingung ya. Setelah kebingungan itu, proses rekonsiliasi bisa terjadi. Dan Itachi meninggalnya memang di tangan Sasuke, tapi seperti seakan-akan menyerahkan dirinya, kayak terlalu mudah untuk dikalahkan gitu untuk seorang Itachi. Anyway, begitulah kira-kira kisah Sasuke. Kita mau belajar bahwa kedua sisi ini adalah sisi yang wajar dan normal. Dua-duanya memang bagian dari diri kita, tapi tidak semuanya terluka. Ketika sang terluka mendapat penjelasan, ketika sang terluka mendapatkan rekonsiliasi, ketika sang terluka mendapatkan apa yang dia butuhkan di masa tersebut, pemulihan bisa terjadi. Kira-kira kamu suka nggak kalau saya bedah karakter-karakter anime kayak gini? Kalau suka tulis dong di kolom komentar biar kita belajar sama-sama. Itu aja dulu dari saya. Bye-bye.